Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Oki Saputra dengan NIM 221095-2036 dari kelompok 28 pada praktikum sistem kendali. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 2 yaitu praktikum modul 2 praktikum sistem kendali. Baik, lanjutkan. Yang pertama tuh yaitu diagram blok sistem kendali. Eh, Diagram blok adalah sebuah diagram yang menunjukkan pengendalian suatu sistem kendali. Nah, pada diagram blok ini yang terdiri yaitu dari sinyal, sinyal yaitu garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Yang kedua yaitu subsistem, uh, yaitu subsistem yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Yang ketiga yaitu summing point. Uh, Summing point itu yaitu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Dan yang terakhir yaitu branch point. Branch point yaitu titik cabangan antara sinyal atau lebih. Nah, berikut bentuk dari diagram box sistem kendali. Di sini ditunjukkan dari RS ini yaitu garis sinyal, terus summing point yang telah ditunjukkan, dan ini adalah garis sinyal BS. Ini juga garis sinyal. Terus dari GS ini yaitu subsistem, uh, dan branch point yaitu yang titik percabangan ini, dan AS ini yaitu subsistem. Nah, selanjutnya itu hubungan dan modifikasi diagram blok. Hubungan diagram blok terbagi menjadi dua. Yang pertama itu yaitu hubungan seri. Nah, berikut bentuk hubungan seri dari diagram blok yaitu X1S, terus G1S, dan ini adalah X2S dan G2 dan X3. Nah, dari blok diagram di atas dapat diketahui X2S sama dengan X1S kali G1, dan itu persamaan satu. Dan selanjutnya itu X3 sama dengan X2S kali G2S, itu persamaan 2. Nah, selanjutnya tuh substitusikan persamaan satu ke persamaan 2. Nah, didapatkan hasilnya yaitu eh, X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Nah, itu adalah contoh dari diagram blok hubungan seri. Nah, selanjutnya yaitu hubungan paralel. Nah, berikut dapat dilihat hubungan paralel dari contoh diagram blok dengan hubungan paralel. Nah, di sini dari blok diagram di atas dapat diketahui persamaan satunya yaitu X2 sama dengan X1S dikali G1S. Nah, selanjutnya uh, X3 yaitu uh, G X1S dikali G2S. X1S dikali G2S. Nah, ini adalah bentuk dari X3. Nah, pada blok diagram di atas terhubung ke titik penjumlahan. Jadi, terhubung ke titik penjumlahan sehingga X4 sama dengan X2 dikurang X3S. Nah, maka dapatkan X4S sama dengan X1S di X1S dikali G1S dikurang G2S. Nah, selanjutnya yaitu modifikasi diagram blok. Yang pertama tuh pergeseran titik pencabangan dari sebelum sistem eh, menjadi sesudah sistem. Nah, berikut adalah bentuk dari modifikasi diagram blok. Di sini dari diagram blok yang bentuk sebelumnya dan dimodifikasi ini maka dapatkan X1 G kali dikali G kali A sama dengan
X1. Maka dapatkan hasil akhirnya itu A sama dengan 1/G. Nah, yang kedua itu pergeseran titik percabangan dari sesudah sistem menjadi sebelum sistem. Nah, ini adalah bentuk dari pergeseran titik percabangan dari sesudah sistem menjadi sebelum sistem. Dari gambar di sini didapatkan yaitu X1 kali A sama dengan X1 kali G. X1 dapat dicoret dan hasilnya dapat yaitu A sama dengan G. Nah, selanjutnya modifikasi diagram blok yaitu pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem menjadi sesudah sistem. Nah, dapat dilihat dari bentuk diagram blok yang ini yaitu uh, X, X3, X3 sama dengan X1 dikurang X2 karena ini maksud dari minus dikali G, dan X3 sama dengan X1 kali G dikurang X2 dikali G. Dapat dimodifikasi X1G dan X1 kali G ditambah dan uh, dapat ada modifikasinya itu X3 sama dengan X1 kali G dikurang X2 dikali A. Nah, sehingga didapatkan X1 kali G dikurang X2 kali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 kali A. Maka didapatkan yaitu G sama dengan A. Nah, selanjutnya modifikasi diagram blok. Yang keempat itu pergeseran titik penjumlahan dari sesudah sistem menjadi sebelum sistem. Nah, ini bentuk diagram blok X3 ini sama dengan X1 X1 dikali G dikurang karena ini maksud dari min, jadi dikurang X2. Dan modifikasinya yaitu X3 sama dengan X1 dikurang X2, X1 dikurang X2 dikali A, X2 dikali A terus dikali G, maka dapatkan X3. Nah, jadi hasilnya itu X1 dikurang X2 kali A dikali G sama dengan X1, X1 dikali G dikurang X2. Maka dapatkan X1G dikurang X2 kali A kali G sama dengan X1G dikurang X2. Dapatkan hasilnya X2 kali A kali G sama dengan X2. X2 dicoret, jadi A sama dengan 1/G. Untuk selanjutnya yaitu sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama yaitu sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka adalah sebuah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem kendali lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi, sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Nah, dapat dilihat pada sistem kendali lingkar terbuka itu RS dengan dikali GS, RS dikali GS itu dapat hasilnya CS. Nah, fungsi alinya itu CS per RS sama dengan GS. Dan keluaran sistemnya itu CS sama dengan GS dikali RS. Nah, selanjutnya yang kedua itu sistem kendali lingkar tertutup. Nah, sistem kendali lingkar tertutup itu adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik keluaran sistem diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Nah, dan ini bentuk diagram bloknya untuk contoh sinyal kendali lingkar tertutup. Fungsi alinya yaitu CS sama dengan ES dikali GS, itu persamaan pertama, dan fungsi ali yang kedua itu ES sama dengan RS dikurang BS, dan selanjutnya BS sama dengan CS dikali HS. Nah, selanjutnya disubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Substitusikan persamaan 3 persamaan 2, maka didapatkan ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS. Maka dapatkan persamaan 4. Setelah itu, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1, maka didapatkan menjadi
CS sama dengan ES, yaitu RS dikurang CS dikali HS, kemudian dikali GS. Maka kalikan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali GS. Selanjutnya, pindahkan CS, HS, GS ke ruas kanan menjadi CS ditambah CS dikali HS dan dikali GS sama dengan RS dikali GS. Keluarkan nilai CS sehingga CS uh, dikali 1 tambah GS dikali HS sama dengan RS dikali GS. Lalu pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 tambah GS HS ke ruas kanan. Maka didapatkan hasilnya yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS dikali HS. Nah, selanjutnya itu pengendali PID. Controller PID digunakan untuk memperbaiki uh, performansi sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Kegunaan yaitu yang pertama mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Yang kedua yaitu meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Pengendali PID terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengendali proporsional. Yang pertama itu pengendali proporsional. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang sebanding dengan input. Nah, ini adalah diagram blok kontrol proporsional. Dalam domain waktu kontinu, hubungan antara error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut. U sama dengan KP dikali E. Dalam domain Laplace ditulis U per E sama dengan KP. Nah, untuk yang kedua yaitu pengendali integral. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang lebih besar atau kecil ketika inputnya 0. Nah, dan ini adalah diagram blok dari kontrol integral. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KI integral T integral 0 menuju T ET dt. Dalam domain S dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KI per S. Nah, pengendali integral berfungsi untuk menghilangkan uh, galat dan steady state error, meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tunak lama dicapai. Yang ketiga yaitu pengendali derivatif. Pengendali derivatif tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, ini adalah bentuk diagram blok dari kontrol derivatif. Pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E. Sebagaimana dinyatakan dalam persamaan UT per ET sama dengan KD K kali D DE DET per DT. Dalam domain S dapat ditulis U per S US per ES sama dengan KDS. Terus selanjutnya yang keempat itu pengendali proporsional integral. Gabungan antara ya, pengendali proporsional integral adalah gabungan antara pengendali proporsional dan pengendali integral. Nah, ini adalah bentuk dari diagram bloknya. Berdasarkan gambar di atas, didapatkan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 menuju T ET dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah 1 per TIS sama dengan KP dikali 1 tambah TIS per TIS.
Nah, yang kelima yaitu pengendali proporsional derivatif. Gabungan antara pengendali proporsional dengan pengendali derivatif. Dan ini adalah bentuk diagram bloknya. Dari gambar di atas dapat didapatkan UT sama dengan KP dikali E dikali ET ditambah KP kali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP 1 tambah TDS. TD kali S. Nah, untuk selanjutnya yang keenam yaitu pengendali proporsional integral derivatif, yaitu gabungan antara pengendali proporsional, pengendali integral, dan pengendali derivatif. Nah, ini adalah bentuk diagram blok pengendali proporsional integral derivatif. Dari diagram blok itu didapatkan T sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 menuju T dikali T DT dikali DT tambah KP dikali TD kali DE T per DT. Dengan KP itu suku penguatan proporsional, TI yaitu waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat kita tuliskan US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TI S ditambah TI kali TD dikali S kuadrat per TIS. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan antara pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Nah, dalam respon loop tertutup itu proporsional, integral, dan derivatif, restem dalam restem yang proporsional menurunkan, integral menurunkan, derivatif perubahan kecil. Untuk overshoot, proporsional itu meningkatkan, sedangkan integral itu meningkatkan, derivatif menurunkan. Nah, pada selanjutnya pada certain time yang proporsional itu mengendali proporsional perubahan kecil, bukan melakukan perubahan kecil, yang pengendali integral itu melakukan peningkatkan, dan derivatif itu menurunkan. Dan untuk steady state errornya yang proporsional itu menurunkan atau mengurangi, integral mengeliminasi, dan derivatif melakukan perubahan kecil. Nah, selanjutnya yaitu parameter tanggapan peralihan. Beberapa parameternya, yang pertama time constant atau TC, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Untuk selanjutnya yaitu price time, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100, 10 sampai 90, dan 5 sampai dengan 95 dari nilai akhir. Untuk yang ketiga yaitu settling time atau TS, waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Yang keempat yaitu delay time atau TD, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima itu maksimum persen overshoot atau MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Nah, dengan rumus persen MP sama dengan C kali TP C tak terhingga per C tak terhingga dikali 100%. Nah, time yang keenam itu time peak atau TP kali 100%, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, ini adalah parameter tanggapan peralihan. Bentuk parameter, dan ini adalah MP, ini TD, TR, TP, dan ini adalah TS. Nah, selanjutnya yaitu metode. Yang pertama itu metode trial dan error. Yaitu pendekatan ini melibatkan pengujian berulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka
memengaruhi respon sistem. Yang kedua itu metode Ziegler-Nichols. Metode ini dilakukan dengan eksperimen, yaitu asumsi model belum diketahui. Tujuan untuk mencapai overshoot maksimum sebesar 25% terhadap masukan step.